Pada hari ini alhamdulillah perkembangan dari tim administrasi partai politik kita alhamdulillah telah diterbitkan SK, artinya bahwa keberadaan struktur kita hingga saat ini telah ada di 38 provinsi, 462 kota kabupaten dan 2.341 kecamatan seluruh Indonesia. Ini tentunya pencapaian luar biasa dan alhamdulillah ini adalah PR yang terbesar, tapi bahwa kita memiliki keyakinan dengan kerja keras, dengan gotong royong, maka insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita ini dapat diwujudkan secara bersama-sama. Jadikan Kan begini, apa sih definisi dosa itu? Definisi dosa, ada yang mau jawab? Itu dia, sesuatu yang kalau orang lain tahu kamu malu. Oke? Kalau mengerjakan sesuatu yang baik dan benar, takut gak dengan kamera? Enggak. Kalau melenceng, takut. Itulah sebabnya kenapa alat ini itu sekarang menjadi social control yang dahsyat. Tapi juga bisa kebablasan. Direktur kereta api komuter Jakarta sampai mengundurkan diri gara-gara tumbler. Benar nggak teman-teman? Jadi alat ini tuh bisa bablas tuh. Tetapi secara prinsip dia, alat ini menjaga agar perilaku-perilaku di wilayah publik adalah perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh publik. Satu. Terus yang kedua, alat ini menembus jarak yang semula ada. Saya bertugas sebagai gubernur, itu bisa dikirimi pesan dari warga secara langsung ke nomor saya. Pak Gubernur, ada problem 1, 2, 3. Itu bisa langsung. Lalu kalau tidak tahu nomor saya, dia bisa mengungkapkan di dalam percakapan media sosial dengan menyebut nama gubernur sehingga tersangkutkan. Dan kami di pemerintahan punya mesin penjaring, kalau ada yang mention akan ketangkep itu sehingga semua aja. Artinya apa? Elit yang dulu mendominasi akses informasi kepada pengambil keputusan hari ini mengalami demokratisasi, di mana rakyat kebanyakan bisa melakukan hal yang sama dan bisa menjadi gerakan. Tahun lalu ada Garuda Biru ya, Indonesia Gelap waktu itu. Indonesia Gelap. Kabur aja. Di tempat ini terang sih. Indonesia Gelap. Banyak yang ide bisa muncul. Nah, cuman ada satu lagi, Bung Herman, yang saya ingin sampaikan juga di sini, bahwa ide-ide yang sudah lapuk, yang sudah kadaluarsa dan sudah dianggap salah, hari ini bisa hidup lagi. Jadi teman-teman, sistem pendidikan kita, kemudian status quo akademik, media mainstream seluruh dunia itu memiliki patokan-patokan dasar etik. Mana benar, mana salah, mana patut, mana tidak patut. Jadi, selama 5-6 dekade ini, kalau ada orang yang ingin menggelontorkan gagasan di mana misalnya nih, kulit putih itu lebih dominan daripada kulit berwarna, dia menyampaikan di forum akademik manapun, maka forum itu tidak akan terima. Dia menyampaikan di televisi manapun, nggak akan ada televisi memberikan tempat. Dia menyampaikan media manapun, tidak akan diberi tempat. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan peradaban yang diyakini oleh establishment hari ini. Establishmentnya siapa? Kampus, akademia ini, dunia pendidikan, kan semua menyadari manusia diciptakan setara. Nggak ada dominasi karena warna kulit. Tetapi di era sekarang, gagasan itu bisa diungkapkan lewat alat ini.
dan bisa mendapatkan dukungan secara langsung. Ketika seseorang mengatakan kulit putih lebih baik daripada kulit hitam, dan lalu yang melakukan like itu banyak sekali, wah ternyata ada pendukung saya ya. White supremacy. Oke? Iya. Ini yang saya maksud hari-hari ini. Satu sisi ada kesetaraan, di sisi lain ini pintu masuk pada gagasan-gagasan yang oleh perjalanan peradaban manusia sudah ditinggalkan, sekarang bisa muncul lagi. Ini tantangan utama. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat mantap sekali, sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana gebrakan-gebrakan hebat ya, siapa lagi kalau bukan Pak Anies Baswedan. Tokoh yang betul-betul menjadi orang yang bisa diandalkan untuk berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto di pemilu 2029 nanti ya. Dan Anies adalah salah satu tokoh oposisi yang mempunyai tiket ya, atau tiket yang bisa berhadapan dengan Prabowo, teman-teman. Beliau sudah didukung gerakan rakyat, beliau siap, dan masyarakat juga mempunyai harapan ya untuk Anies maju sebagai Capres 2029 nanti. Jadi tidak heran kalau per hari ini Anies itu menjadi kingmaker ya. Kita tahu bahwa sang petahana tentu sudah mempunyai dasar ya, sudah dikenal dan sebagainya, yaitu Prabowo. Tapi Anies ya, dengan percaya dirinya, gagah perkasa, tentu tidak mau kalah ya dengan apa yang terjadi ya. Tentu Anies mempunyai ya, alasan yang luar biasa, apalagi mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk maju dan tampil di Pilpres 2029. Dan ini adalah sebuah gagasan perubahan yang beliau bawa nanti. Tentu ini harapan bagi bangsa. Anies selalu katakan ya, lihat rekam jejak, lihat rekam jejak. Rekam jejak Anies pada saat menjadi gubernur Jakarta ya, tentu itu adalah modal yang sangat besar. Beliau saat ini kalau kita melihat menjadi akademisi ya, cendekiawan, kemudian bagaimana Anies saat ini juga sedang membangun aksi-aksi sosialnya, teman, membantu masyarakat. Itu adalah modal-modal politik. Itu adalah modal bagi Anies 2029 nanti, membantu masyarakat ya. Sedangkan Anies yang bukan pejabat publik itu membantu masyarakat, apalagi kalau misalnya Anies betul-betul menjadi pemimpin, teman-teman, tentu masyarakat akan sejahtera ya kan. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh rakyat Indonesia. Ormas yang beliau buat sehingga membuat partai saat ini, teman-teman, ya berbentuk partai, itu juga adalah langkah yang sangat jenius yang Anies lakukan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.